Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar bisnis dan manajemen. Kami di sini ingin melakukan presentasi yang berjudul kewirausahaan dan bentuk-bentuk badan usaha. Kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Novita Rismadani dan rekan saya Muhammad Fazlian Mari. Saya William Sofia. Saya Desi Aprianti. Saya Rahmat Hasbiallah. Berikut adalah presentasi kami. Selamat menyaksikan. Bisnis kecil, small business adalah bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil yang mempekerjakan sebelah kecil karyawan dan memiliki skala operasi yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Bisnis kecil dapat beroperasi di berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, manufaktur. Ciri-ciri bisnis kecil: A. Manajemen berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dan bisnis kecil. B. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga bisnis kecil yang memiliki orientasi luar negeri berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan. C. Ukuran perusahaan baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana. Kewirausahaan adalah suatu proses yang membawa tanah, tenaga kerja, dan modal bersama-sama dan mengambil resiko yang terlibat dalam suatu proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan laba. Tanah, tenaga kerja, dan modal yang merupakan sumber daya pasif yang menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan: memiliki rasa percaya diri, memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya adalah seorang wirausahawan harus mempunyai sikap tanggung jawab dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ia juga harus bertanggung jawab pada hasil dari tugas yang dibebankannya. Materi berikutnya yaitu keberhasilan dan kegagalan bisnis. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan dan kegagalan bisnis. Yang pertama yaitu riset pasar yang tidak memadai. Risiko kegagalan bisnis meningkat ketika pemilik bisnis tidak melakukan riset pasar yang permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kegagalan dalam memahami pasar dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan bisnis. Yang kedua yaitu manajemen keuangan yang buruk. Salah satu faktor utama dalam keberhasilan bisnis adalah manajemen keuangan yang efektif. Kegagalan dalam pengelolaan keuangan bisnis, seperti pengelolaan kas yang tidak tepat atau pengeluaran yang tidak diperlukan, dapat menyebabkan kegagalan bisnis. Yang ketiga yaitu tidak ada perencanaan bisnis yang jelas. Bisnis yang sukses biasanya didukung oleh perencanaan bisnis yang matang dan terperinci. Kegagalan untuk merencanakan bisnis dengan baik dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat yaitu persaingan yang sengit. Nah, persaingan yang sengit yang ketat dalam industri tertentu dapat menyebabkan kesulitan bagi bisnis kecil untuk bertahan. Ketidakmampuan untuk bersaing dengan bisnis lain dapat menyebabkan kegagalan bisnis. Yang kelima yaitu kurangnya pembiayaan. Modal yang cukup adalah penting untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Kurangnya sumber daya keuangan dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan bisnis dan meningkatkan risiko kegagalan. Yang terakhir yaitu namun jika bisnis dikelola dengan baik, memiliki strategi yang efektif dan mampu menyesuaikan, maka bisnis tersebut memiliki kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Keberhasilan bisnis juga dapat dicapai dengan mengambil pelajaran dari kegagalan dan melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Berikut adalah beberapa bentuk badan usaha yang di Indonesia. Yang pertama, perorangan. Badan usaha ini dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Pemilik bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha dan segala utang dan kewajiban yang terkait dengan bisnis tersebut. Yang kedua, CV. Bentuk usaha ini adalah perseroan komunitas, di mana terdapat dua jenis anggota yaitu komunitas dan komplementer. Komunitas adalah investor pasif yang hanya bertanggung jawab atas modal yang telah disetor, sedangkan komplementer bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan usaha dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, firma. Bentuk usaha ini merupakan kemitraan antara dua atau lebih orang yang bertanggung jawab secara pribadi dan terbatas atas segala utang dan kewajiban. Koperasi. Bentuk usaha ini adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Koperasi diatur oleh Undang-Undang Koperasi dan diawasi oleh Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. PT. Bentuk usaha ini adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya dan memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Pemiliknya disebut pemegang saham dan memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. PT diatur oleh Undang-Undang Perseroan terbatas dan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sekian, terima kasih. Sekianlah presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.